Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat, amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, semoga hari-harimu selalu dipenuhi keberkahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi sebab datangnya rahmat dan ampunan darinya. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama sebuah surah pendek, hanya 3 ayat, namun mengandung samudera makna yang dalam, tentang nikmat yang melimpah, rasa syukur yang sejati, dan keikhlasan yang murni di tengah ujian hidup. Inilah dia, Surah Al-Kautsar. Ke-1. Latar belakang turunnya surah. Sahabatku, tahukah engkau, Surah Al-Kautsar turun kepada Nabi Muhammad SAW pada saat beliau sedang mengalami masa yang sangat berat. Beliau dihina, dilecehkan, bahkan disebut terputus keturunan karena wafatnya anak laki-laki beliau. Di tengah duka dan tekanan yang luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang begitu menguatkan jiwa. Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Subhanallah. Inilah cara Allah menenangkan hati nabinya. Di saat manusia merendahkan beliau, Allah justru mengangkat derajatnya dan mengingatkannya pada nikmat yang tak terhingga. Kedua, apa itu Al-Kautsar? Para ulama menyebut Al-Kautsar sebagai simbol karunia yang luas dan melimpah. Ada yang menafsirkan Al-Kautsar sebagai telaga di surga yang diberikan khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Barang siapa yang minum darinya, takkan haus selamanya. Namun makna Al-Kautsar tidak berhenti di sana. Sebagian ulama menafsirkan bahwa Al-Kautsar juga berarti ilmu yang bermanfaat, umat yang banyak, kemenangan dalam dakwah, bahkan seluruh nikmat dunia dan akhirat yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Sungguh, satu kata, tetapi maknanya tak terhingga. Ketiga, syukur dalam ayat kedua. Setelah menyebut nikmat yang begitu agung, Allah lalu memerintahkan, fa sholli li robbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Inilah bentuk syukur yang sejati. Bukan sekadar lisan yang mengucap, Alhamdulillah. Tapi juga dengan tunduk dalam sholat, dan berbagi dalam kurban. Allah tidak meminta balasan dari nikmatnya. Cukup kita bersujud dengan ikhlas, dan rela berkorban deminya. Keempat, keikhlasan dalam ayat ketiga. Lalu Allah menutup surah ini dengan kalimat, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari segala kebaikan. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, ini adalah bentuk pembelaan Allah langsung kepada Rasul-Nya, bahwa orang-orang yang mencaci, menghinakan, dan memusuhi Nabi, merekalah yang sebenarnya terputus dari rahmat, dan tidak punya warisan kebaikan di sisi Allah. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meski diuji dan difitnah, beliau tetap berdakwah dengan sabar, ikhlas, dan lapang dada. Beliau tak membalas dengan amarah, tapi dengan ketaatan kepada Allah. Inilah pelajaran besar bagi kita, bahwa dalam menghadapi ujian hidup, tetaplah berbuat baik, tetaplah bersyukur, dan ikhlaskan segalanya kepada Allah. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, Surah Al-Kautsar mengajarkan kita untuk menyadari betapa banyaknya nikmat Allah, meski kadang tersembunyi di balik ujian. Bersyukur bukan hanya dengan kata, tapi dengan ibadah dan pengorbanan. Dan menjaga hati untuk tetap ikhlas,
walau dunia tak selalu ramah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur dan sabar, yang tidak silau oleh dunia, dan tetap teguh dalam kebaikan, karena Allah semata. Semoga surah pendek ini menjadi pelita dalam hati kita, menerangi jalan kita menuju ridhonya. Jangan lupa like, share dan subscribe video ini, agar lebih banyak yang mendapatkan cahaya hikmah dari surah Al-Kautsar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.